Selamat malam semua. Sebelumnya terima kasih untuk Sista dan Agan yang sudah mampir di video perdana dari channel podcast Biru Sapir ini. Jadi di video perdanaku kali ini aku mau menceritakan sebuah kisah, di mana kisah ini adalah kisah nyata yang ditulis oleh Nabila Ainia. Seperti yang kalian ketahui bahwa pondok pesantren adalah tempat untuk menuntut ilmu, di mana tempat itu dipenuhi dengan kegiatan Islami. Terlebih lagi para santri di sana selalu menggemakan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap waktu yang mereka miliki. Dan di pondok pesantren tempatku menimba ilmu ini adalah pondok pesantren modern yang sebenarnya sama saja seperti pondok pesantren lainnya. Suasana yang selalu ramai oleh para santri dengan kesibukan yang berbeda-beda. Dan lagi suasana religius yang sangat terasa jika kalian melangkahkan kaki kalian masuk ke dalam pesantren. Namun walaupun begitu, tidak menjadikan pesantren adalah tempat yang benar-benar bersih dan aman dari hal-hal spiritual atau makhluk gaib. Awalnya sih aku gak percaya sama hal yang tak kasat mata, yang di luar logika. Sampai pada saat kejadian pada hari itu, aku mengalaminya sendiri. Pada hari itu, tepatnya pada malam hari. Entah kenapa aku merasa malam itu berbeda dari malam-malam sebelumnya. Terasa sangat sunyi dan dingin. Padahal ribuan santri bersamaku tinggal di asrama ini. Tapi rasanya malam itu tetap saja hanya terdengar suara jangkrik dan katak. Pagi hingga siang hari tentu berbeda. Ribuan santri selalu berlalu lalang dengan kesibukannya masing-masing. Dan malam itu aku merasa mereka seperti tengah hilang di telan bumi. Aku gak pernah lupa untuk pergi ke kamar mandi sebelum tidur. Bukan hanya buang air kecil, tapi juga menyikat gigi, membersihkan wajah, bersihkan kaki, dan juga berwudu. Namun kala itu aku tidak bisa melakukannya. Semakin lama aku hidup di pondok pesantren, tentu saja aku semakin naik pangkat dan menjadi senior. Dan sebagai seorang senior, banyak sekali hal yang harus aku lakukan. Dan semua itu membuat aku dan teman-temanku kehilangan banyak waktu, bahkan hanya sekedar istirahat atau tidur. Kami selalu saja kembali ke kamar larut malam, entah itu mengurus organisasi atau hal-hal lain yang entah kenapa rasanya gak pernah hilang setiap harinya. Malam itu terlalu larut bagiku untuk tetap membuka mata. Aku terlalu lelah, kataku, dan sangat ingin cepat-cepat berbaring di kasurku tercinta. Namun, aku teringat untuk tetap ke kamar mandi dan melakukan rutinitasku di setiap malam. Malam kian larut, melihat aku dan teman-temanku belum kembali ke tempat tidur kami masing-masing. Kakak kelasku yang paling senior menyuruh kami untuk segera kembali ke tempat tidur kami masing-masing. Dan aku memutuskan untuk langsung pergi ke tempat tidurku, membuka himar, lalu melapisi tubuhku dengan selimut. Dan malam itu akhirnya aku tidur tanpa pergi ke kamar mandi. Benar saja
bahwa aku pasti akan terbangun di tengah malam untuk pergi ke kamar mandi. Aku ingin buang air kecil, batinku. Tanpa pikir panjang lagi, aku segera mengenakan himarku dan berlari mencari hammam atau kamar mandi terdekat. Setelah sampai, bodohnya aku baru ingat bahwa aku tidak membawa gayung. Jadi, di sini kami para santri seharusnya membawa gayung kami masing-masing ketika pergi ke hammam. Karena di setiap hammam atau kamar mandi belum tentu tersedia gayung yang dapat kami gunakan. Dan kala itu sialnya aku lupa dengan benda yang satu itu. Benar saja, memang tidak ada gayung di kamar mandi itu. Lalu, bagaimana nasibku setelah itu? Pikirku. Aku bertanya-tanya dan mencari akal. Dan tiba-tiba, aku mendengar suara keran terbuka. Itu cukup membuatku bahagia, karena aku tahu itu menandakan bahwa ada seseorang tengah berada di salah satu kamar mandi di hadapanku ini. Ukti, boleh minjem gayungnya enggak? Aku segera bertanya pada Ukti yang mungkin sedang menggunakan kamar mandi yang berada di hadapanku ini. Pintu kamar mandi asrama kami itu semuanya pendek. Tapi tenang saja, karena ini asrama putri dan tidak akan ada laki-laki yang dapat masuk ke asrama. Juga kamar mandi selain perempuan. Jadi walaupun pintunya pendek, hanya sesama perempuan yang dapat melihat siapa di dalamnya. Sehingga setidaknya aku dapat melihat wajah hingga pundak orang yang berada di balik pintu ini. Dari kalimat tanya yang aku lontarkan tadi tidak ada jawaban. Sunyi, dan entah kenapa bulu-bulu halus di kulitku semuanya berdiri. Suara jangkrik dan kodok menggangguku dan semakin membuat suasananya tidak nyaman. Aku baru sadar bahwa kala itu aku tidak melihat jam sebelum aku pergi ke kamar mandi. Entahlah itu jam berapa, dan entah mengapa aku malah semakin merasa takut dan merinding. Orang yang aku tanya ini tetap diam ketika aku minjam gayung untuk kedua kalinya. Bahkan ketiga kalinya dia tetap diam. Aku sedikit curiga dan aku semakin tidak tahan pastinya. Lalu aku memberanikan diri untuk mengintip siapa orang yang sepertinya tidak mendengar perkataanku itu. Aku berjinjit dan aku tidak bisa berkata apapun selain aku berteriak sekencang-kencangnya hingga benar-benar bergema di ruangan yang ternyata hanya aku manusia di dalamnya. Karena aku baru saja melihat satu sosok yang berdiri tegak. Sesuatu berwarna merah dan berbau amis mengalir dari lehernya hingga ke kaki. Dan sosok itu tanpa kepala. Aku benar-benar sangat panik kala itu dan memutuskan untuk berlari sekencang mungkin untuk kembali ke kamarku. Dan beberapa hari kemudian, kisah ini ramai dibicarakan orang-orang di sekitar pondokku. Semuanya melimpahkan jutaan pertanyaan kepadaku. Dan aku hanya bisa menjawab mereka dengan satu kalimat. Bagaimana ia bisa memiliki gayung, sedangkan ia saja tidak memiliki kepala? Thank you guys for watching this video. Jika kalian berminat membagikan pengalaman horor kalian bisa mengirimkannya lewat email yang ada di kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen ya.
Nyalakan juga notifikasinya agar podcast Biru Safir ini bisa terus menemani malam kalian.